Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi lokakarya bab tentang taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Peta konsep: perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Menganalisis perilaku, ketaatan, kompetisi, dan etos kerja dengan doktrin agama. Terbiasa berperilaku taat aturan, kompetensi, dan etos kerja. Gambar 6.1. Siswa sedang sholat berjamaah merupakan contoh perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Gambar 6.2. Para siswa sedang mendengarkan guru memberi pengarahan. Gambar 6.3. Polisi sedang memberikan instruksi sebagai bukti bahwa menunjukkan etos kerja. Membuka relung hati. Apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Apa jadinya kalau hidup seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi? Apa jadinya kalau mengharap cita-cita tercapai tetapi tidak ada kerja keras? Manusia boleh saja berhayal, tetapi khayalannya harus diarahkan pada keinginan atau cita-cita untuk hidup lebih baik lagi di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Agar hidup yang sekali ini bermakna dan bermanfaat, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Bagaimana cara memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya? Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan taati pula pemimpin di antara kita. Dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya serta pemimpin, niscaya hidup kita akan penuh dengan rahmat. Hal ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat Ali Imran ayat 132. Setiap manusia ingin hidup damai, tentram, dan bahagia. Kehidupan yang damai akan muncul karena tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Tentraman akan hadir karena adanya semangat berkompetisi secara sportif dan kolaboratif. Kebahagiaan akan terwujud jika apa yang diinginkan sudah terpenuhi. Bangsa ini akan menjadi besar apabila masyarakatnya yang diyakini dan yang berlaku di masyarakat, misalnya nilai spiritual, yakni dengan meyakini dan menaati ajaran agama yang dianutnya. Selain itu, kita juga harus menaati pemimpin, semangat berkolaborasi dalam berkompetisi, serta memiliki etos kerja dan meraih cita-cita yang harus dijunjung tinggi. Kita tidak bisa melempar tanggung jawab kepada orang lain atau pihak lain. Kita sendiri yang harus melakukannya. Dengan bersama-sama kita junjung tinggi nilai ketaatan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Mengkritisi sekitar kita. Tata tertib sekolah. 1. Sejauh mana kamu mengetahui tata tertib sekolahmu? Apa relevansi antara aturan yang dibuat dan kondisi di lapangan? Bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu tidak dilaksanakan? Bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu ditaati? Gambar 6.6. Apa yang kamu pahami dari gambar di samping? Apa yang harus dilakukan agar kesebelasannya unggul dalam berkompetisi? 3. Mengapa dalam berkompetisi diperlukan kolaborasi? Memperkaya hasanah. Pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah, kepada Rasul, dan lain sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan.
Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat Allah SWT, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Peran pemimpin sangatlah penting sebagai institusi dari yang terkecil keluarga sampai yang terbesar. Adalah negara tidak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seorang pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan dari luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat pada pemimpin. Dengan ketaatan rakyat pada pemimpin yang tidak bermaksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Ayat yang menjelaskan tentang perilaku taat yaitu An-Nisa ayat 59. Silakan ditirukan, saya pandu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Penerapan hukum tajwid. Kata ya ayyuhalladzina, hukum bacaan mad zaid munfasil karena mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Amanu, hukum bacaan mad badal, alasan huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Ati'ullaha, pembacaan tafkhim, lafal jalalah didahului tanda baca dhamma. Wa ulil amri, bacaan alif lam qamariyah, alasan huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah, maka al baca jelas. Fa in tanaza'tum, bacaannya adalah ikhfa karena nun sukun bertemu huruf ta. Arti kata atau kalimat ya ayyuha, arti wahai, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan Rasul, in kuntum, jika kamu, wa ati'ur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin, minkum, di antara kamu, fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya.
Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Sam'i ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam syariah. Quran surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah SWT, perintah Rasulullah SAW dan ulil amri. Tentang pengertian ulil amri di bawah ini ada beberapa pendapat. Satu, Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ulil amri adalah umaro, ahlul ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akal fikih. Sebagaimana ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW lah yang dimaksud dengan ulil amri. 2. Nama ulama Al-Mawardi. Pendapatnya ada 4 pendapat dalam pengertian kalimat ulil amri, yaitu 1. Umaro, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. 2. Ulama dan fuqaha. 3. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. 4. 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. 3. Ahmad Mustafa Al-Maragi, bahwa ulil amri adalah umaro, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya kompetisi yang mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semuanya bak fata morgana, indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Bahkan tak jarang dalam kompetisi diiringi suudzon, buruk sangka, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan kompetisi dalam kebaikan. Silakan ditirukan, saya pandu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata minal haq, dari kebenaran, likullin, bagi tiap-tiap umat, ja'alna, kami jadikan, fihi, dahulu, fihi takhtalifun, kamu perselisihkan. Gambar 6.10 Pemberian santunan. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda, yang terpenting adalah tetap melakukan kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. C. Etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat.
tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupan dunianya. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja dalam berbagai bidang. Seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh atau spirit. Oleh karena itulah Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Silakan ditirukan, saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Penerapan hukum tajwid. Fasayarallahu tafhim. Alasan lafal jalalah didahului tanda baca fathah. Wal mu'minuna, hukum bacaan alif lam qamariyah. Alasan alif lam bertemu huruf mim dan tidak bertasydid. Wasyahadati, hukum bacaan alif lam syamsiyah. Alasan alif lam bertemu huruf shin dan bertasydid. Fayunabbi'ukum bima, hukum bacaan ikhfa safawi. Alasan mim mati bertemu huruf ba. Ta'maluna, mad arid disukun karena bacaan mad di akhir kalimat. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana yakulu min amali yadihi. Artinya, dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Gambar 6.14 sedang meminta-minta dan yang satu sedang menghayal. Satu, apa yang kamu simpulkan dari gambar di atas? 2. Mengapa ada sebagian pemerintah daerah melarang warganya untuk memberi sumbangan kepada pengemis di jalan? 3. Bagaimana tanggapan kamu ketika ada orang yang menikmati kemewahan tanpa ada kerja keras? Perilaku mulia atau ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. 1. Selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. 2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. 3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 4. Menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. 5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Perilaku mulia, kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. 2. Berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah dan hasilnya maksimal.
3. Dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 4. Selalu melihat suatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan tetapi mencari titik persamaan. Ketika mendapat keberhasilan tidak tinggi hati, ketika mendapat kekalahan ia sportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Perilaku mulia etos kerja yang perlu dilestarikan sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjadda wajadda. Siapa yang giat pasti dapat. 2. Melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. 3. Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita semua selalu sehat dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.